Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhku, pintu kamar hotel tiba-tiba terbuka lebar, dan seorang pembantu wanita berdiri di ambang pintu dengan mata terbelalak melihatku yang baru saja melepas baju. Jantungku berdegup kencang, bukan karena malu, tapi karena tatapnya yang bukan sekadar kaget, ada sesuatu yang lebih dalam, seperti pengakuan diam-diam yang selama ini kusembunyikan. Saat itu, di kamar hotel mewah di Jakarta, hidupku yang selama ini kujaga rapat-rapat mulai retak, dan aku tahu, tak ada jalan kembali. Namaku Sinta, seorang eksekutif muda berusia 28 tahun di sebuah perusahaan multinasional di ibu kota. Hidupku tampak sempurna dari luar, karir cemerlang, apartemen mewah di kawasan elite, dan keluarga yang selalu bangga dengan prestasiku. Tapi di balik itu semua, aku menyimpan rahasia yang membakar jiwa. Aku mencintai wanita. Bukan pilihan, tapi kenyataan yang kuhadapi sejak remaja. Di Indonesia, di mana norma masyarakat masih kaku, rahasia ini seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Pagi itu, aku sedang dalam perjalanan bisnis ke Jakarta dari Surabaya, kota asalku. Hotel bintang 5 ini adalah pilihan biasa untuk pertemuan penting dengan klien. Aku baru saja mandi, tubuhku masih basah, ketika pintu terbuka tanpa ketukan. Pembantu itu, yang kemudian ku ketahui bernama Rina, membeku di tempat. Dia berusia sekitar 25 tahun, dengan seragam biru sederhana yang tak bisa menyembunyikan kecantikannya yang alami, kulit sawo matang, rambut hitam panjang dikat rapi, dan mata yang penuh misteri. "Ma, Bu. Saya kira kamar ini kosong," katanya tergagap, tapi matanya tak berpaling dari tubuhku. Aku buru-buru ambil handuk, tapi ada momen singkat di mana kami saling tatap, dan aku merasakan getaran aneh. Bukan rasa malu biasa, tapi seperti ada ikatan tak terlihat yang menarik kami lebih dekat. Dia segera mundur, tapi sebelum pintu tertutup, aku melihat senyum tipis di bibirnya, senyum yang membuatku gelisah sepanjang hari. Pertemuan bisnis berjalan lancar, tapi pikiranku tak bisa lepas dari insiden pagi itu. Mengapa tatapannya begitu intens? Apakah dia juga seperti aku? Di Indonesia, topik seperti ini tabu. Keluargaku, yang berlatar belakang keluarga konservatif Jawa, selalu menekankan nilai-nilai tradisional. Ayahku, seorang pengusaha sukses, sering bilang, "Sinta, kamu harus menikah dengan pria baik-baik, lanjutkan garis keluarga." Ibu lebih halus, tapi tekanannya sama, "Jangan sampai salah pilih pasangan, nak." Malam itu aku kembali ke kamar lebih awal. Rasa penasaran mendorongku untuk memesan layanan kamar, berharap bertemu Rina lagi. Dan benar, dia yang datang membawa minuman. "Ma lagi atas pagi tadi, Bu," katanya sambil meletakkan nampan. Aku tersenyum, "Tidak apa-apa." "Namamu siapa?" "Rina, Bu. Saya dari desa di Jawa Tengah, baru kerja di sini 6 bulan." Percakapan mengalir, dari pekerjaannya yang melelahkan hingga impiannya menjadi guru. Ada kesamaan di antara kami, keduanya berjuang melawan arus kehidupan. Semakin sering kami bertemu, semakin dalam ikatan itu. Rina bercerita tentang keluarganya yang miskin, ayah yang alkoholik, dan ibu yang sakit-sakitan. Dia bekerja keras untuk mengirim uang pulang. Aku, di sisi lain, menceritakan tekanan karir dan ekspektasi keluarga. Tanpa sadar, tangan kami saling sentuh saat dia membersihkan kamar. Itu momen kecil, tapi membangkitkan api yang selama ini kupendam. Tapi konflik mulai muncul. Suatu malam, saat kami duduk di balkon kamar, Rina mengaku, "Aku pernah merasakan hal yang sama, Bu. Dengan teman perempuan di desa." "Tapi itu salah," kata orang-orang. Kata-katanya seperti pisau, mencerminkan perjuangan batinku sendiri. Di masyarakat Indonesia, lesbian sering dianggap penyimpangan, bahkan di kota besar seperti Jakarta.
Media sering menggambarkan kami sebagai korban atau ancaman moral. Aku ingat kasus-kasus di berita, di mana pasangan sejenis diusir dari keluarga atau bahkan dianiaya. Aku memutuskan untuk jujur. Rina, aku juga seperti itu. Aku mencintai wanita. Matanya melebar, tapi bukan karena jijik, malah ada kilau harapan. Kami berpelukan malam itu, tapi tak lebih dari itu. Hanya pelukan yang penuh emosi, melepaskan beban yang selama ini kami pikul sendirian. Tapi keputusan ini membawa konsekuensi. Aku mulai memikirkan apa yang akan terjadi jika keluarga tahu. Ayahku pasti marah besar, mungkin mencabut dukungan finansial. Ibu akan menangis, menganggapku gagal sebagai anak. Rina juga punya beban. Keluargaku bergantung padaku, Bu. Jika mereka tahu, aku bisa diusir dari desa. Kami sepakat untuk diam-diam, tapi hati tak bisa bohong. Setiap pertemuan membuat kami semakin dekat, tapi juga semakin takut. Suatu hari, saat aku menelepon ibu, dia bertanya, "Kapan kamu pulang, Sinta? Ada calon bagus dari teman ayah." Aku menjawab ambigu, tapi hati terasa sesak. Konflik memuncak ketika Rina datang ke kamar dengan wajah pucat. "Bu, ada tamu yang melihat kita kemarin. Dia bilang akan laporkan ke manajer." Jantungku berhenti. Jika tersebar, karirku bisa hancur. Di perusahaan konservasi seperti milikku, rumor seperti ini bisa berujung pemecatan. Aku harus memilih, melanjutkan atau mundur. Tapi mundur berarti mengkhianati diri sendiri. Aku memeluk Rina, kita harus hati-hati. Tapi dalam hati, aku tahu ini baru permulaan badai. Hidupku yang sempurna mulai runtuh, dan aku harus membayar harganya. Pagi berikutnya, aku terbangun dengan pikiran kusut. Rina sudah pergi sejak subuh, tapi pesannya di ponsel membuatku tersenyum, "Hati-hati hari ini, Bu." Tapi senyum itu pudar ketika aku menerima panggilan dari ayah. "Sinta, kamu harus pulang akhir pekan ini. Ada urusan penting." Suaranya tegas, tak memberi ruang tolak. Aku tahu apa artinya pembicaraan soal perjodohan. Di kantor, rapat berjalan lancar, tapi konsentrasiku buyar. Kolega-kolega, mayoritas pria, sering bercanda tentang wanita karir yang butuh suami. Aku tersenyum palsu, tapi dalam hati, aku muak dengan norma itu. Di Indonesia, perempuan seperti aku diharapkan menikah, punya anak, dan taat pada suami. Tapi bagiku, itu penjara. Sore itu, Rina datang lagi. Kami duduk di sofa, berbagi cerita. Dia bercerita tentang masa kecilnya di desa kecil di Jawa Tengah, di mana tetangga sering bergunjing tentang perempuan aneh yang tak suka pria. "Aku pernah disukai seorang gadis di sekolah, tapi kami dipisah oleh orang tua," katanya dengan suara bergetar. Aku memegang tangannya, merasakan kehangatan yang membuatku lupa segalanya. Tapi realitas menyusup. Ponselku berdering, "Ibu. Sinta, ayah sudah atur pertemuan dengan anak temannya. Namanya Budi, dokter muda. Kamu harus datang." Aku menolak halus, "Sibuk, Bu." Tapi ibu mendesak, "Ini untuk kebaikanmu. Jangan sampai orang bilang kamu aneh." Kata aneh di itu menyakitkan, seperti tuduhan diam-diam. Malam itu, aku dan Rina berdebat pertama kali. "Bu, mungkin kita harus berhenti," katanya dengan air mata. "Aku tak mau hancurkan hidupmu." Aku marah, "Jangan bilang begitu. Kita sama-sama berjuang." Tapi dalam hati, aku ragu. Apa ini benar? Di masyarakat yang melihat hubungan kami sebagai dosa, apakah layak diperjuangkan? Keesokan harinya, badai datang. Manajer hotel memanggil Rina. Tamu yang melihat kami ternyata mengeluh. "Ini bisa bikin kamu dipecat," kata manajer.
Rina pulang dengan wajah lesu, menceritakan semuanya padaku. Aku memutuskan membantu menelepon manajer, berpura-pura sebagai tamu penting, dan membela Rina. Itu berhasil, tapi harga yang kubayar adalah kebohongan yang semakin menumpuk. Keluargaku semakin curiga. Adikku, yang kuliah di Jakarta, datang berkunjung tiba-tiba. "Kak, kamu aneh akhir-akhir ini. Selalu di hotel, jarang pulang." Aku mengelak, tapi dia curiga. Malam itu saat Rina datang, adikku hampir ketahuan. Kami bersembunyi, tapi ketegangan makin tinggi. Konflik internal memburuk. Aku mulai mempertanyakan identitasku. Apakah aku egois karena menarik Rina ke dalam ini? Dia punya keluarga yang bergantung padanya. Di desanya, rumor bisa menghancurkan reputasi. Aku ingat berita tentang perempuan lesbian yang diusir keluarga, hidup terlantar. Apakah itu nasib kami? Rina juga bergumul. "Bu, aku cinta kamu, tapi takut." Kata cinta itu pertama kali terucap, membuat hati kami berdua bergetar. Kami memutuskan melanjutkan, tapi dengan hati-hati. Aku mulai mencari informasi tentang komunitas LGBT di Jakarta. Ada kelompok rahasia di media sosial, tapi risiko tinggi. Suatu hari, ayah menelepon lagi. "Sinta, tiket pesawat sudah kubeli. Pulang besok." Aku tak bisa menolak lagi. Perjalanan pulang ke Surabaya seperti hukuman. Di pesawat, aku memikirkan Rina, kami berjanji bertemu lagi secepatnya. Di rumah, sambutan hangat tapi penuh tekanan. Ayah langsung bicara, "Budi akan datang besok. Kamu harus serius." Aku mengangguk, tapi hati memberontak. Malam itu, aku menangis sendirian, memikirkan pilihan, patuh pada keluarga atau ikuti hati. Kembali ke Jakarta, aku bertemu Rina dengan pelukan hangat. Tapi ada berita buruk, adikku mengikuti aku dan melihat kami bersama. "Kak, apa ini?" tanyanya. Aku harus memilih, bohong atau akui. "Aku bohong," bilang Rina, "hanya teman." Tapi itu seperti pengkhianatan pada Rina. Konflik memuncak. Rina marah, "Bu, kamu malu sama aku." Aku menangis, "Bukan gitu. Aku takut kehilangan semuanya." Debat kami berujung pada keputusan berpisah sementara. Hati hancur, tapi itu harga yang harus dibayar untuk bertahan. Pisah sementara ternyata lebih menyakitkan dari dugaan. Hari-hari tanpa Rina seperti kekosongan. Di kantor, aku jadi mudah marah, performa menurun. Bos memanggil, "Sinta, ada masalah." Aku menggeleng, tapi dalam hati, aku tahu ini karena konflik batin. Di sisi lain, Rina mengirim pesan rahasia, "Aku kangen, Bu. Tapi kita harus kuat." Aku balas, tapi takut ketahuan. Adikku semakin curiga, sering menelepon ibu menceritakan keanehanku. Keluarga mulai bergunjing, ibu bilang, "Sinta kayaknya stres kerja. Butuh suami." Suatu malam, aku tak tahan. Aku pergi ke apartemen kecil Rina di pinggiran Jakarta. Dia tinggal sendirian, ruangan sederhana tapi hangat. Kami berpelukan, tapi kali ini ada ketakutan lebih besar. "Bu, ada orang desa yang datang. Mereka tanya kenapa aku jarang pulang," katanya. Aku tahu, rumor mulai menyebar. Konflik sosial semakin nyata. Di Indonesia, undang-undang tak secara eksplisit melarang LGBT, tapi norma agama dan budaya menekan. Ada kasus di mana pasangan sejenis diintimidasi oleh kelompok radikal. Aku mulai takut untuk kami berdua. Ayah datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. "Sinta, kita bicara." Di KAE, dia langsung ke pokok, "Kamu tolak Budi." "Kenapa? Ada orang lain." Aku diam, tapi matanya tajam. "Jangan bikin malu keluarga." Tekanannya seperti beban berat.
Aku pulang dengan hati hancur, menelepon Rina, kita harus akhiri ini. Tapi Rina menolak. Tidak, Bu. Kita lawan bersama. Keputusannya membuatku terharu, tapi juga takut. Kami bertemu lagi, merencanakan masa depan. Mungkin pindah ke kota lain, atau bahkan luar negeri. Tapi realitas menghantam, Rina kehilangan pekerjaan karena rumor dari tamu hotel. Aku membantu secara finansial, tapi itu membuatnya merasa rendah. Aku bukan pengemis, Bu. Debat lagi, tapi kami berdamai. Saat itu, adikku muncul di apartemen Rina. Kak, aku tahu semuanya. Kamu lesbian. Kata itu terucap, membuat ruangan hening. Aku mengakui, ya. Dan aku cinta Rina. Adikku, tapi tak marah. Kak, ini salah. Keluarga akan hancur. Dia pergi, tapi aku tahu dia akan cerita pada orang tua. Malam itu, aku dan Rina menangis bersama, mempersiapkan badai yang akan datang. Pagi berikutnya, telepon dari Ibu, Sinta, pulang sekarang. Adikmu cerita semuanya. Suaranya penuh air mata. Aku terbang ke Surabaya, meninggalkan Rina dengan janji kembali. Di rumah, konfrontasi hebat. Ayah berteriak, kamu gila. Ini penyimpangan. Kami tak akan akui anak seperti kamu. Ibu menangis, kenapa begini, nak? Kami salah apa? Aku jelaskan, ini bukan pilihan, Bu. Ini aku yang sebenarnya. Tapi mereka tak paham. Ayah usir aku pergi. Jangan kembali sampai kamu berubah. Aku kembali ke Jakarta dengan hati remuk. Rina menyambut, tapi kami tahu perjuangan baru mulai. Dia juga dihubungi keluarganya, ibu sakit karena rumor. Aku harus pulang, katanya. Keputusan itu seperti pisau. Rina pergi ke desa, meninggalkanku sendirian. Hari-hari berlalu dalam kesepian. Di kantor, rumor mulai menyebar, seseorang tahu dari adikku. Kolega menghindari, bos memperingatkan, jaga image perusahaan. Aku mulai mencari dukungan, bergabung dengan komunitas online. Ada cerita mirip tentang perjuangan melawan masyarakat. Itu memberi harapan, tapi juga menunjukkan betapa sulitnya. Rina kembali setelah seminggu, dengan berita buruk keluarganya usir dia. Aku tak punya tempat lagi, Bu. Kami memutuskan tinggal bersama, tapi itu berarti meninggalkan segalanya. Aku resign dari kerja, mencari peluang baru. Konflik puncak, ayah datang lagi, kali ini dengan Budi. Nikah sekarang, atau kami putus hubungan. Aku tolak, tidak, ayah. Aku pilih Rina. Ayah pergi dengan marah, meninggalkan luka dalam. Kami mulai hidup baru, tapi harga mahal, kehilangan keluarga, teman, stabilitas. Tapi di tengah itu kami menemukan kekuatan. Hidup bersama Rina di apartemen kecil membawa kedamaian sementara, tapi badai tak berhenti. Kami harus hemat, karena aku belum dapat kerja baru. Rina bekerja sebagai pelayan shift panjang yang melelahkan. Setiap malam kami berpelukan, tapi ada bayang-bayang ketakutan. Masyarakat sekitar mulai curiga. Tetangga bergunjing, dua perempuan tinggal bareng. Pasti ada apa-apa. Di Indonesia, norma seperti ini sensitif, terutama di lingkungan menengah. Suatu hari, ada ketukan pintu, kelompok agama lokal datang, kami dengar ada penyimpangan di sini. Kalian harus pergi. Kami takut, tapi tak mundur. Aku hubungi teman dari komunitas LGBT, mereka sarankan pindah ke area lebih toleran di Jakarta. Kami pindah, tapi prosesnya melelahkan. Di tempat baru, kami mulai membangun hidup, aku dapat kerja relance, Rina lanjut sekolah malam untuk jadi guru. Tapi konflik internal kembali. Rina mulai ragu, Bu, apa ini benar?
Kita rugikan banyak orang. Aku juga bergumul, mimpi buruk tentang keluarga yang menangis. Ibu menelepon diam-diam, Sinta, ayah sakit karena ini. Pulanglah. Hati teriris, tapi aku tahu pulang berarti menyerah. Suatu malam kami bertengkar hebat. Rina bilang, mungkin kita pisah. Aku tak mau jadi beban. Aku marah, jangan tinggalkan aku. Debat berujung air mata, tapi kami berdamai dengan janji lebih kuat. Kemudian, pengkhianatan datang dari tak terduga. Adikku, yang awalnya netral, cerita pada media lokal. Ada artikel online, eksekuti muda terlibat hubungan sesama jenis, keluarga hancur. Nama kami tak disebut, tapi deskripsi jelas. Rumor menyebar, teman-teman menjauh. Rina hancur, ini akhirnya. Dia ingin pulang ke desa, minta maaf pada keluarga. Aku menahan, jangan. Kita hadapi bersama. Tapi dia pergi, meninggalkanku sendirian lagi. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Aku kehilangan klien relance karena rumor. Sendirian, aku mulai mempertanyakan segalanya. Apakah cinta ini layak? Di masyarakat yang tak menerima, apakah kami egois? Tapi Odd Orthoug datang dari komunitas. Aku bertemu wanita lain dengan cerita mirip, mereka bertahan, bahkan menikah di luar negeri. Itu memberi harapan. Aku hubungi Rina, kembalilah. Kita lawan. Rina kembali, tapi dengan kondisi ibunya memburuk. Aku harus kirim uang lebih banyak. Kami bekerja lebih keras, tapi tekanan makin besar. Ayahku menelepon, Sinta, jika kamu berubah, kami terima kembali. Godaan itu kuat, tapi aku tolak. Konflik memuncak saat Rina sakit karena kelelahan. Di rumah sakit, dokter tanya, Anda keluarganya? Aku jawab ya, tapi perawat curiga. Itu momen di mana kami sadar, sistem pun tak mendukung kami. Setelah pulih, kami memutuskan berjuang lebih aktif, bergabung advokasi LGBT, meski risiko tinggi. Kami hadiri pertemuan rahasia, berbagi cerita. Itu membangkitkan semangat, tapi juga menarik perhatian negatif. Suatu hari, ada ancaman, pesan anonim, hentikan atau kalian akan menyesal. Kami takut, tapi tak mundur. Ini harga kebebasan. Akhirnya, keluargaku mulai melunak. Ibu datang diam-diam, aku tak paham, nak. Tapi aku sayang kamu. Pertemuan emosional, tapi ayah masih keras. Rina juga dapat panggilan dari ibunya, pulang, nak. Kami makan. Kami di persimpangan, kembali ke keluarga atau lanjut bersama. Keputusan sulit, penuh perdebatan. Di persimpangan itu kami memilih lanjut bersama. Tapi itu berarti mengorbankan lebih banyak. Aku kehilangan warisan keluarga, ayah putus hubungan finansial. Rina juga, desanya tolak dia. Kami mulai dari nol, tapi dengan cinta yang lebih kuat. Hidup baru kami penuh tantangan. Di Jakarta, kami temukan komunitas yang mendukung pertemuan mingguan di Kai Tersembunyi, di mana kami berbagi pengalaman. Ada cerita sukses, pasangan yang pindah ke Bali, hidup lebih bebas. Itu menginspirasi. Tapi masyarakat tak berubah semalam. Ada demo anti-LGBT di kota, membuat kami waspada. Suatu hari, saat jalan bersama, ada yang lempar batu, kami lari, tapi luka isik dan emosional meninggalkan bekas. Rina mulai menulis diari, menceritakan perjuangan kami. Mungkin suatu hari, ini bisa ubah pikiran orang, katanya. Aku dukung, bahkan bantu edit. Itu menjadi terapi bagi kami. Konflik terakhir datang dari dalam. Aku ditawari kerja bagus di Singapura, gaji tinggi, tapi harus sendirian dulu. Ambil saja, Bu. Aku tunggu, kata Rina. Tapi aku ragu, pisah lagi.
Setelah perdebatan panjang, aku tolak. Kita bersama selamanya. Waktu berlalu, kami mulai stabil. Aku buka bisnis kecil, Rina lulus sekolah dan jadi guru priat. Keluarga mulai hubungi lagi, Ibu Rina minta maaf, ayahku kirim pesan singkat, semoga bahagia. Tapi tak semua happy ending. Ada hari-hari di mana kami bertengkar karena tekanan luar. Tapi setiap kali, kami ingat momen pertama di hotel, saat yang mengubah segalanya. Kini, kami hidup dengan damai, meski di balik bayang-bayang masyarakat. Cinta kami bukan dosa, tapi kenyataan yang kami perjuangkan. Apakah mencintai seseorang yang sejenis benar-benar salah, atau justru masyarakat yang perlu berubah?